Louis. Louis. Terus yang pertama mungkin yang sebelum ke Louis apa dulu? Ronstadt. Bronsted. Sebelum ke Bronsted yang paling mendasar yang kita kenal kalau kita menggunakan larutan dalam pelarut Arrhenius. Apa di Arrhenius itu bunyinya seperti apa asam basanya? Asam adalah ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. ketika kalau basah hasilkan ion. Ya, sebetulnya teori asam basa itu tidak hanya 3 yang kita kenal itu. Arrhenius, Bronsted, Lewis. Ya, sebetulnya ada banyak teori asam basa. Nanti kita juga akan kenal beberapa yang lain selain 3 itu. Yang pertama itu sebetulnya adalah yang dikemukakan oleh Lavoisier. Jadi ini sebelum teori yang dikemukakan oleh Arrhenius. Ya, jadi kalau di Lavoisier ini banyak dia gunakan konsepnya untuk menjelaskan senyawa oksida. Jadi senyawa yang mengandung oksigen. Karena ini pertama kali yang banyak ditemukan itu senyawa-senyawa kimia itu adalah senyawa-senyawa yang mengandung oksigen. Ya, jadi banyak yang dalam bentuk gas atau padatan. Di teori Lavoisier itu yang pertama menyatakan bahwa asam itu adalah senyawa yang mengandung oksigen. Jadi dasar ketemunya itu asam saja. Jadi semua senyawa yang mengandung oksigen itu dikonsepkan atau diklasifikasikan sebagai asam. Jadi kalau kita ada CO3 gitu ya, H2O, HNO3, semuanya itu diklasifikasikan sebagai asam. Nah, basa itu oksida dari logam, jadi kalau basa itu senyawanya itu sudah tertentu, yaitu logam oksida, metal oksida, yang bisa bereaksi dengan asam. Ya, jadi tadi senyawa asam itu yang mengandung oksigen, oksida dari logam yang bisa bereaksi dengan asam itu diklasifikasikan sebagai basa. Ya, ini teori ini sudah sangat lama dan banyak keterbatasan-keterbatasan sehingga sudah tidak banyak lagi digunakan dalam konsep kimia. Nah, kemudian yang kedua itu yang Liebig, yang dikembangkan oleh Liebig, itu dia bilang bahwa asam itu bukan hanya senyawa yang mengandung oksigen, tapi senyawa yang mengandung hidrogen. Jadi ini asal-usul yang dikembangkan oleh Arrhenius. Jadi senyawa yang mengandung hidrogen. Basanya sama dengan Lavoisier bilang kalau senyawa yang bereaksi dengan asam yang mengandung hidrogen tadi itu adalah basa. Ya, ini kemudian dua konsep ini kemudian disempurnakan oleh Arrhenius. Ya, jadi Arrhenius ini masih relevan, masih banyak kita gunakan dalam menjelaskan reaksi-reaksi kimia hingga saat ini. Ini paling banyak sekali konsep ini digunakan. Kenapa? Karena reaksi-reaksi yang terjadi, yang sehari-hari bisa kita amati, itu biasanya adalah reaksi-reaksi yang melibatkan air sebagai pelarutnya. Jadi Arrhenius itu Anda sudah hafal di luar kepala, asam adalah yang menghasilkan H+, basa yang menghasilkan OH-. Nanti kalau asam dan basa dengan kekuatan yang sama bereaksi, maka dia akan menghasilkan apa? Menghasilkan Garam. Garam dan bukan hanya garam dan air. Ya, tentu ini harus kekuatannya yang sama. Jadi kalau asam kuat ketemu basa kuat, dia akan menghasilkan garam dan air. Asam lemah ketemu dengan basa lemah, dia akan menghasilkan
garam dan air. Ya, jadi yang kekuatannya sama. Nah, keterbatasan Arrhenius ini karena dia hanya melibatkan reaksi dengan pelarut air, maka kalau reaksinya tidak melibatkan pelarut air, ya saat ini banyak sekali reaksi-reaksi yang tidak melibatkan pelarut air. Nah, ini sulit untuk dijelaskan oleh Arrhenius. Berkembanglah kemudian teori asam basa Bronsted. Ya, atau mungkin Anda lebih kenal Bronsted-Lowry. Ya. Sebetulnya kalau di buku-buku teks anorganik atau fisik yang kita baca itu asam basa Bronsted. Apa bunyinya ini asam basa Bronsted? Asam itu apa? Asam? Yang donor proton, Bu. Donor proton, basa? Aseptor. Terima donor. Ya, konsepnya asamnya itu sama dengan Arrhenius yang menghasilkan H+, donor proton. Ya. Basanya adalah aseptor proton, ya, karena dia donor aseptor proton, jadi kalau tidak dengan pelarut air itu pun bisa dijelaskan selama dia ada proton, karena konsepnya melibatkan serah terima proton. Ada yang mendonorkan proton, ada yang menerima proton. Tidak masalah kalau tidak ada pelarut air, tidak masalah. Tapi keterbatasannya juga karena dia melibatkan proton, untuk reaksi-reaksi yang tidak ada protonnya, ya, jadi untuk reaksi yang tidak ada protonnya, maka konsep ini juga menjadi terbatas untuk bisa diterapkan. Jadi dia harus ada proton yang terlibat dalam larutan. Nah, di dalam Bronsted ini juga masih kita gunakan secara luas. Jadi ada 4 konsep asam basa yang kita gunakan secara luas itu adalah Arrhenius, kemudian Bronsted, kemudian Lewis, dan sistem pelarut. Ya, ini banyak tetap kita gunakan sampai sekarang, terutama Lewis. Ya. Lewis itu sangat luas penerapannya kalau kita bicara tentang reaksi-reaksi anorganik atau reaksi-reaksi senyawa kompleks. Ada satu konsep di dalam teorinya Bronsted, yaitu yang kita sebut sebagai konsep asam basa konjugasi. Ya, jadi karena asam itu adalah donor proton, senyawa yang menerimanya, ya, jadi setelah ada donor, senyawa yang menerima donor itu kita sebut sebagai senyawa yang, jadi pasangannya kalau ini ada H2O, kemudian dia mendonorkan proton, pasangannya setelah dia kehilangan satu proton itu kita sebut sebagai basa konjugasi. Sama, basa itu adalah yang menerima proton, setelah dia menerima proton, ya, spesies yang menerima protonnya itu kita sebut sebagai asam konjugasi. Ya, saya ulangi lagi, jadi kalau asam itu adalah yang donor proton, ya, donor, jadi dia mendonorkan, sehingga spesiesnya ketika dia sudah mendonorkan itu menjadi kekurangan proton, atau menjadi spesies yang negatif, anion, itu kita sebut sebagai basa konjugasi. Pasangan dari asam adalah basa konjugasi. Sebaliknya, basa ketika dia telah menerima proton, spesinya yang sudah menerima proton dalam bentuk kation, ya, dalam bentuk bermuatan positif. Kenapa bermuatan positif? Karena dia menerima 1 proton atau 2 proton, gitu ya, atau 3 proton dan seterusnya dari basa, maka dia pasangan dari basa tersebut kita nyatakan sebagai asam konjugasi. Ya, ini adalah konsep yang khas dari Bronsted. Ini
tentu aplikasinya itu bisa jauh lebih luas dibandingkan dengan Arrhenius. Ya. Kenapa? Karena tidak harus melibatkan pelarut air, maka dia bisa untuk menjelaskan reaksi ion atau reaksi gas yang ternyata ketika dia suatu molekul ion atau molekul gas itu bereaksi, ternyata reaksinya tergolong sebagai asam basa meskipun dia tidak menggunakan pelarut air. Ini pemakaiannya sangat luas sampai saat ini. Jadi ada konsep yang disebut dengan asam basa konjugasi. Jadi asam akan membentuk basa konjugasi, basa akan membentuk asam konjugasi. Untuk reaksi asam basanya itu dilakukan secara bertingkat ya. Jadi misalkan ada asam yang mempunyai 2 atau lebih proton. Misalkan 2 proton, 3 proton, seperti H2SO4, H3PO4, maka reaksi asam basanya itu bertahap. Jadi dia melepaskan 1 proton dulu, kemudian baru melepaskan 1 proton lagi, baru melepaskan 1 proton lagi. Jadi bertingkat. Jadi kalau Anda ditanya, berikan contoh asam kuat. Nah, itu gampang kita memberikan contoh asam kuat ya. HCl, HNO3 itu contoh dari asam kuat. Nah, biasanya mahasiswa juga bisa memberikan contoh asam kuat H2SO4. Tapi hati-hati, yang disebut asam kuat, kalau kita memberikan contoh H2SO4, itu adalah pada tahap pertama dia mengalami protonasi. Ya, pada tahap pertama dia melepaskan proton, yaitu ketika dia asamnya terurai menjadi H+ dan HSO4-. Jadi kalau ditanya contoh asam kuat adalah H2SO4, kemudian tuliskan reaksinya. Kalau Anda tuliskan reaksi asam kuat tadi, Anda menuliskan H2SO4 menjadi 2H+ ditambah SO4 2-, itu kurang tepat. Mengapa? Karena pada saat dia tahap ionisasi yang keduanya, HSO4- menjadi H+ ditambah SO4 2-, itu adalah reaksi asam basanya adalah asam lemah. Asamnya adalah asam lemah. Jadi kalau diminta menjelaskan H2SO4 sebagai contoh asam kuat, maka kita menjelaskannya hanya pada tahap dia disebut sebagai asam kuat, pada tahap dia terionisasi menjadi H+ dan HSO4-. Ya, jadi dia bisa menjelaskan konsep Bronsted itu, dia bisa menjelaskan reaksi asam pada molekul, ya misalkan asam nitrat ditambah H2O, maka mana yang menjadi asam kalau dalam reaksi seperti ini? Mana spesies yang asam? HNO3, mengapa? Karena dia melepaskan H+ menjadi NO3 ya, ini kurang minus ya. Kurang minus ini NO3-, maka HNO3 sebagai asam, NO3-nya sebagai basa konjugasi. Basa konjugasi. H2O karena dia menerima asam, menerima proton, menerima H+, menjadi H3O+, ini ada plus ya, H3O+, maka ini H2O-nya sebagai basa, H3O+-nya sebagai asam konjugasi. Nah, reaksinya juga selain pada molekul, ya ini melibatkan molekul,
molekul tidak bermuatan maksudnya. Bisa juga terjadi pada molekul kation. Ya, pada kation. Ya, contohnya adalah NH4+. Ya. Kalau NH4+ direaksikan dengan H2O, dia membentuk amonia. Ini adalah ion amonium ya. NH4+ di dalam H2O itu adalah amonium, membentuk amonia dan H3O+. Maka bisa kita nyatakan spesies mana yang sebagai asam? Spesies mana yang menjadi NH3. Hah? NH3 Bu. NH3? Asam itu pasti di kiri. Yang di kanan itu pasti konjugasinya. Jadi kalau kita lihat, H2O Bu. Apakah H2O? Tadi apa definisi asam di Bronsted itu apa? Yang mendonor proton Bu. Mendonorkan proton. Nah, ini kira-kira dari NH4+ dan H2O, mana yang mendonorkan proton? H2O. Benar? H2O menjadi apa? Dia menjadi H3. Kalau mendonorkan, jadi dia menyerahkan, H+-nya menjadi berkurang atau bertambah? Berkurang. Berkurang. Nah, berarti mana yang asam? NH4+. Karena dia didonorkan satu H+-nya, dia menjadi berkurang. Didonorkan menjadi satu H+, menjadi NH3. Jadi NH4+ adalah asam, NH3-nya adalah basa konjugasi. Kalau NH4+-nya asam, ya pasti H2O-nya basa. Buktinya dia H2O menangkap atau menerima proton tadi. Nah, karena dia menerima, pasti dia akan bertambah jumlah protonnya, yang di sini 2, di sini 3. Jadi ini adalah basa, ini adalah asam konjugasi. Ya, jadi bisa juga pada kation. Bisa juga menjelaskan untuk reaksi asam basa pada spesies anion. Ya, contohnya pada H2PO4-. Kalau direaksikan dengan H2O, dia akan membentuk HPO4 2-. Nah, sekarang kalau ini anion. Ya, anion. Jadi, kalau ini, ya, ini sama, ini asam, tapi pada molekul tidak bermuatan. Ya. Ini juga asam, tapi pada kation. Ini juga asam, tapi pada bentuk anion. Ya, jadi konsep Bronsted itu bisa menjelaskan molekul tak bermuatan juga bisa sebagai asam, kation juga bisa sebagai asam, anion juga bisa sebagai asam. Ya kan? Ini H2PO4 melepas atau mendonorkan H+ karena mendonorkan, kalau tadi di sini 2 menjadi 1 berkurang. Maka ini adalah asam, HPO4 2- adalah basa konjugasi. H2O karena dia menerima 1 proton menjadi H3O+, menerima pasti bertambah, ini 2, ini 3, maka ini basa, ini asam konjugasi. Ya, biasanya kalau konsep asam basa itu, kalau asam itu kan yang positif, basa itu negatif gitu ya. Ada beberapa konsep asam basa itu jelas gitu. Kalau asam itu yang kation, basa itu anion. Tapi kalau dalam Bronsted itu asam itu bisa saja dia tak bermuatan, bisa kation, bisa anion. Tergantung dia bereaksi dengan spesies apa. Ya, membentuk apa. Jadi Bronsted itu lebih
luas pemakaiannya. Oke, sampai di sini bisa dipahami, bisa diterima? Saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Sama juga di basa, kalau tadi asam ya. Di basa itu Bronsted itu juga bisa menjelaskan untuk molekul tidak bermuatan, molekul kation maupun molekul anion. Ini adalah beberapa contoh dari basa Bronsted, reaksi pada molekul tak bermuatan, pada anion dan pada kation. Ya. Sekarang kalau reaksinya NH3 ketemu H2O ya. Kalau tadi NH4 amonium ketemu H2O, kalau sekarang amonia yang ketemu H2O. Amonia ketemu H2O menjadi ion amonium dan ion hidroksida. Nah, kira-kira mana yang menjadi basanya? NH3, Bu. NH3 basa karena Karena dia mendonorkan karena dia proton. jadi ini NH3 basa, NH4+ menjadi asam konjugasi. H2O mendonorkan, jadi berkurang tadinya 2, ini menjadi 1, H2O asam, OH- basa konjugasi. Ya, ini untuk molekul tidak bermuatan. Nah, sekarang contoh untuk molekul anion. Ya, ion karbonat ketemu H2O. Siapa yang menjadi basa? CO3 2-. Nah, ya, CO3 2- membentuk hidrokarbonat, hidrogen karbonat, HCO3-. Ya, ini adalah reaksi yang spesifik kalau kita reaksi untuk karbonat bikarbonat. Ya, ini adalah reaksi yang spesifik. Ya, jadi pada anion dia juga bisa menjelaskan spesies CO3 2-, ion karbonat sebagai basa membentuk asam konjugasinya hidrogen karbonat. H2O sebagai asam, basa konjugasinya ion hidroksida. Ini adalah contoh penjelasan untuk menjelaskan basa Bronsted itu bisa melibatkan kation. Contohnya adalah kompleks penta-aquo, hidroksil aluminium 2+. Ya, ini ion kompleks ya. Hidrokso aluminium 2+. Penta-aquo, hidrokso, monohidrokso, aluminium 2+. Ini adalah ion kompleks. Ya, nanti kalau Anda sudah mengambil koordinasi, banyak sekali kita menjumpai kompleks-kompleks aquo ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang senyawa koordinasi, kalau biasanya kita ion aluminium gitu ya. Aluminium kita larutkan di dalam HCl gitu ya, yang membentuk Al3+, gitu kan. Kalau kita aluminium, Al logam aluminium, kita larutkan di dalam HCl encer gitu ya, membentuk ion 13, jadi aluminiumnya larut. Maka sebetulnya di dalam larutan itu ion aluminiumnya itu bukan ion aluminium langsung 13, tapi dia ion aluminium yang mengikat aquo, mengikat air. Jadi biasa saja dia adalah Al H2O 6 kali 3+, karena dia bentuknya adalah oktahedral.
koordinasinya. Cuman karena H2O itu tidak bermuatan, ya biasa kita tulis sebagai Al3+ untuk menyederhanakan reaksinya. Tapi sebetulnya reaksi yang terjadi itu ya kalau kita menggunakan asam encer, aluminiumnya adalah aluminium heksa-aquo, AlH2O 6 kali 3+. Ya, ini nanti bisa kita buktikan kalau kita tambahkan satu ligan hidrokso. Ya, kita akan bisa melihat bahwa satu H2O itu akan lepas diganti oleh satu hidrokso. Ya, ini bisa kita amati kalau kita menggunakan isotop ya, O-nya ini kita gunakan isotop. Jadi O dari siapa yang masuk itu bisa kita amati. Ya, nanti ini mungkin akan Anda bisa terima lebih detail, lebih lengkapnya nanti di kimia koordinasi. Jadi dalam bentuk kation ini juga bisa menjelaskan bahwa ketika kompleks hidrokso aluminium direaksikan dengan H2O itu akan menghasilkan Al H2O 6 kali 3+ ini. Maaf ada beberapa muatan yang tidak tertulis. Al H2O 6 kali 3+. Ini yang biasa kita sebut sebagai Al3+. Jadi sebetulnya dia adalah kompleks koordinasi ya. Kation, kompleks kation. Jadi heksa hidrokso aluminium 3+. Nah, nanti Anda tambahkan ya di sini 3+. Jadi ini sebagai apa? Sebagai asam atau basa ini? Basa, Bu. Sebagai basa karena dia menerima 1 H+ sehingga dia menjadi 3+, H2O-nya melepaskan 1 H+ sehingga dia menjadi OH-. Jadi ini adalah basa, ini asam konjugasi, ini adalah asam, ini basa konjugasinya. Ya, Anda bisa melihat bahwa dalam teori asam basa Bronsted, H2O itu dia bisa bertindak sebagai asam, dia bisa bertindak sebagai basa. Jadi air itu kalau dalam konsepnya siapa tadi? Konsepnya Lavoisier itu air itu asam ya, asam. Kenapa? Dia mengandung oksigen. Dalam konsepnya Liebig dia juga asam. Kenapa? Karena dia senyawa yang mengandung hidrogen. Jadi dalam dua konsep ini dia asam. Kalau dalam Arrhenius itu air ya, dia melepaskan H+ bisa menjadi asam, dia bisa melepaskan OH-, dia bisa sebagai basa. Ya. Tapi ketika dia ada H2O gitu ya, bereaksi dengan H2O, susah untuk menjelaskan dengan Arrhenius siapa yang asam, siapa yang basa. Nah, kalau dengan Bronsted ini lebih jelas mana yang asam, mana yang basa. Jadi H2O itu bisa bertindak sebagai asam, bisa bertindak sebagai basa, tergantung dengan siapa dia bereaksi. Ya, jadi kalau ketemunya dengan siapa itu baru bisa menjelaskan apakah H2O di sana bertindak sebagai asam atau bertindak sebagai basa. Tergantung lawannya. Ini yang saya jelaskan tadi, mengapa dia bisa bertindak sebagai asam dan sebagai basa, karena dia bisa ionisasi sendiri atau auto-ionisasi atau swa-ionisasi. Kalau fungsinya dia mendonorkan proton, maka dia sebagai asam, pasangannya adalah basa konjugasi. Pada saat dia menerima proton, maka dia menjadi basa, pasangannya asam konjugasi. Kelebihannya,
sekali lagi, Bronsted itu bisa menjelaskan reaksi asam basa yang tidak melibatkan pelarut air. Jadi pelarut non air pun, ini contohnya ya, NH3, kalau tadi NH3 amonia kita larutkan di dalam air, itu jelas ada pelarut air. Tapi kalau amonia kita larutkan di dalam HCl, ini sama sekali tidak ada air, di sini terlihat. Ya meskipun kalau HCl-nya kalau kita gunakan HCl encer ya dia lantang. Kalau misalkan itu tidak dalam bentuk encer gitu ya, uap dengan uap gitu, gas dengan gas, maka kita tetap bisa menjelaskan asam basanya. NH3 dengan HCl. Ya kalau mungkin karena kita sudah hafal ya kalau NH3 itu basa, HCl itu asam, kita bisa menjelaskan. Tapi kalau awalnya dulu itu kan orang belum tahu ya, mana yang asam, mana yang basa. Nah, dengan konsep Bronsted itu orang menjadi tahu mana yang asam, mana yang basa. Tinggal dilihat siapa sebagai donornya, siapa sebagai akseptor protonnya. Ya, kalau dalam hal ini NH3 ketemu HCl, NH3 menjadi NH+, berarti dia menerima bahannya bertambah, maka NH3 basa, pasangannya asam kombinasi. HCl yang mendonorkan asam sehingga spesies akhirnya itu menjadi kurang H+-nya, maka dia sebagai asam, pasangannya basa kombinasi. Nah, ini menjelaskan untuk reaksi yang kita tahu ya, tahu spesiesnya NH3 itu basa, HCl itu asam. Nah, sekarang kalau kita mereaksikan asam dengan asam, yang kita tahu itu adalah senyawa asam dengan asam. HNO3 dengan H2SO4. Itu kan kita tahu ya, sama-sama asam dengan asam. Nah, itu kalau kita reaksikan dua-duanya, maka kalau kita definisikan, dia termasuk reaksi apa? Di kimia dasar itu kan kita mendefinisikan, apakah reaksinya reaksi asam basa, apakah reaksinya reaksi pengendapan, apakah reaksinya reaksi redoks, itu kan harus digolongkan ya. Nah, itu kalau asam dengan asam kita menjadi bingung ya. Ini reaksinya apa? Karena tidak ada reaksi asam gitu saja, tidak ada. Pasangannya itu asam dengan basa gitu. Kalau orang kimia pasangannya asam dengan basa ya. Kalau nyanyi lagunya Tulus itu lagu apa itu? Asam dan garam ketemu di belanga ya. Kalau di orang kimia bukan asam dan garam, asam dan basa. Ya, jadi kalau reaksinya ini asam dengan asam, kita kategorikan ini sebetulnya reaksi apa sih? Ya, kita lihat satu persatu. Kita lihat tidak ada endapan yang terbentuk, berarti dia bukan reaksi pengendapan. Tidak ada perubahan bilangan oksidasi terhadap masing-masing atomnya, unsurnya, berarti dia bukan reaksi redoks. Ya, maka kita bisa kita lihat tidak membentuk air, berarti dia bukan reaksi netralisasi. Ya. Jadi kita lihat ya satu-satunya penjelasan kemungkinan dia adalah reaksi asam basa. Kita lihat apakah ada spesies yang menerima proton dan ada spesies yang mendonorkan proton. Oh, ternyata ada spesies yang menerima proton, ada spesies yang mendonorkan proton. Oh, berarti dia tergolong sebagai reaksi asam basa yang bisa dijelaskan dengan teori asam basa Bronsted. Kemudian dia juga bisa menjelaskan sifat asam basa dari kation dan anion. Ini tidak bisa dijelaskan dengan Arrhenius. Tadi seperti yang sama-sama kita pelajari tadi, reaksi asam basa Bronsted itu bisa melibatkan molekul tak bermuatan, bisa melibatkan kation, bisa melibatkan molekul anion. Ya, ini bisa dijelaskan dengan asam basa Bronsted dengan
Kemudian juga bisa menjelaskan molekul yang bersifat amfoter. Amfoter itu dalam kondisi tertentu dia bisa bersifat asam, dalam kondisi yang lain dia bersifat sebagai basa. Jadi bisa dua sifat yang berlawanan. Jadi dia bisa mempunyai dua sifat yang berlawanan tergantung dia ketemu dengan spesies apa, reaksi dengan spesies. Seperti yang tadi ya, air itu bisa senyawa amfoter. Nanti Anda bisa mencari banyak contoh-contoh senyawa-senyawa yang sifat amfoter, amfiprotik atau amfoter. Jadi bisa sekaligus bersifat sebagai asam, bisa sekaligus bersifat sebagai basa. Penjelasannya apa? Penjelasannya tergantung dengan spesies apa dia bereaksi. Tapi meskipun banyak kelebihan-kelebihan dari teori asam basa Bronsted itu yang bisa mengcover, menutupi teori-teori sebelumnya, teori Lavoisier, teori Liebig, teori Arrhenius terutama, teori asam basa Bronsted ini masih mempunyai kelemahan. Mengapa? Karena dia mendasarkan reaksinya pada serah terima proton. Untuk reaksi-reaksi yang tidak melibatkan proton ini menjadi sangat terbatas. Jadi banyak sekali reaksi-reaksi, terutama reaksi-reaksi koordinasi itu tidak melibatkan proton. Nah, ini adalah kelemahan yang mendasar dari teori asam basa Bronsted. Punya banyak sekali. Nah, kalau di dalam teori asam basa Bronsted itu juga kalau kita mengenal ya teori asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah di dalam Arrhenius itu kita nyatakan kalau derajat ionisasinya sempurna itu sebagai asam kuat, kalau derajat ionisasinya jadi H plusnya semuanya terurai menjadi H plus dan OH minus, itu berarti kalau terurai seluruhnya menjadi H plus dia asam kuat, terurai seluruhnya menjadi OH minus dia basa kuat. Kalau Arrhenius. Kalau terurai tidak sempurna atau sebagian, maka dia disebut sebagai asam lemah atau basa lemah. Nah, kalau di dalam asam basa Bronsted itu ya sama ya, konsepnya sama. Jadi kalau mudah melepas proton, jadi dilepaskan semua H plusnya, dia adalah asam kuat. Ya, kalau kuat menarik proton, ditarik semua protonnya itu adalah basa kuat. Dan sebaliknya. Tapi ini sifatnya relatif. Sifatnya relatif sama seperti Arrhenius, karena tidak semua spesies itu bisa terprotonasi atau tarik protonnya, deprotonasi itu dengan sempurna. Sifatnya relatif mengapa? Karena tadi ya tergantung dengan siapa dia bereaksi. Dan karena ada pasangan asam basa konjugasi, ada sifat yang kalau asamnya kuat, maka basa konjugasinya pasti lemah. Kalau basanya kuat, maka asam konjugasinya lemah. Jadi ini logis ya. Jadi kalau dia mudah menarik, maka pasti dia lemah untuk melepas. Kalau mudah melepas, pasti dia lemah untuk menarik.
Jadi berbanding terbalik antara kekuatan asam dengan basa konjugasi atau kekuatan basa dengan asam konjugasinya. Ada satu parameter yang karakteristik yang kemudian digunakan secara luas di dalam menjelaskan suatu reaksi asam basa. Ini adalah konsep temuan yang cukup signifikan dari teori asam basa Bronsted, yaitu Ka atau konstanta acid, tetapan keasaman. Ya, jadi dari nilai Ka itu kita bisa mengira, bisa mendefinisikan apakah suatu asam basa itu kuat atau lemah. Jadi kalau asam dinyatakan dengan Ka, konstanta keasaman, kalau basa dinyatakan dengan Kb. Jadi kalau ada suatu spesies mempunyai nilai Ka atau Kb, maka dia digolongkan sebagai asam atau basa lemah. Mengapa? Kalau dia asam atau basa kuat, nilai Ka-nya pasti 1. Kalau nilai Ka-nya lebih kecil dari 1, pasti dia digolongkan sebagai asam lemah. Artinya apa? Kalau lebih kecil dari 1, berarti nilai H+ yang didonorkan itu jauh lebih kecil daripada nilai H+ awalnya. Ya, kalau didonorkan sempurna, ini kan H+-nya akan semuanya menjadi H3O+. Semuanya. Jadi H3O+-nya dengan H+-nya dengan HF-nya itu akan perbandingannya sama. Misalkan di sini 100, yang dilepas 100. Maka nilainya itu akan 100/100, nilainya akan 1. Artinya dia terprotonasi dengan sempurna. Tapi kalau nilai Ka1 itu kan tidak pernah ditulis ya, Ka1 itu kan tidak pernah ditulis. Karena itu bisa langsung didefinisikan sebagai asam kuat. Ya, tapi kalau ada nilai Ka-nya, biasanya kali 10 pangkat minus sekian gitu ya. Nah, itu maka dia bisa digolongkan atau didefinisikan sebagai asam lemah. Jadi ini konsep yang sangat bermanfaat dari teori asam basa Bronsted adalah munculnya nilai Ka dan Kb. Ya, kalau Anda melihat itu nilainya selalu berada pada pangkat minus sekali 10 pangkat minus atau di bawah 1. Jadi dasarnya seperti yang saya sampaikan tadi, ini untuk menghitung berapa sih sebetulnya H+ yang dilepas atau yang didonorkan ya dibandingkan dengan H+ dari senyawa asam awalnya. Semakin kecil H+ yang didonorkan, dibandingkan dengan H+ pada asam awalnya, ya semakin lemah asamnya. Konsep yang sama untuk nilai Kb atau konstanta basa. Jadi kalau asamnya itu didonorkan dengan sempurna ya, atau nilainya lebih besar sama dengan 1, pKa-nya lebih kecil dan sama dengan 0, maka
definisinya dia digolongkan sebagai asam kuat. Kalau Ka-nya lebih kecil dari 1, pKa-nya min log ya, pKa-nya lebih besar dari 0, maka dia asam. Ya, jadi kuncinya kalau dia lebih besar sama dengan 1, maka dia asam kuat. Lebih kecil dari 1, dia asam lemah. Basa konjugasi dari asam kuat itu basa lemah. Asam konjugasi dari basa kuat itu asam lemah. Nah, ini tadi konsep secara termodinamika ya. Kalau spesies yang cenderung melepas, itu pasti kekuatan menariknya lemah. Spesies yang cenderung menarik, itu pasti kekuatan melepasnya lemah. Nah, ini termodinamika ya. Logis ya, kalau sesuatu yang senang menarik itu pasti tidak gampang melepas. Sesuatu yang senang melepas pasti tidak gampang menarik. Ya, itu termodinamika. Ya, termodinamika, konsep termodinamika ini konsep chemistry ya. Jadi konsep termodinamika ini biasanya menjelaskan banyak hal ya. Jadi kecenderungan apakah suatu reaksi itu terjadi atau tidak terjadi. Nah, ini menggunakan konsep termodinamika. Kemudian teori asam basa Bronsted itu juga bisa menjelaskan di tahap mana kalau asam itu mempunyai lebih dari 1 proton, lebih dari 1 H+, di tahap mana dia tergolong sebagai asam kuat dan di tahap mana dia tergolong sebagai basa kuat atau asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Ya, jadi untuk asam poliprotik atau asam yang mengandung lebih dari 1 proton, asam yang bisa mendonorkan lebih dari 1 proton, itu proses protonasinya, proses ionisasinya itu secara bertahap. Karena dilakukan secara bertahap, maka dia mempunyai nilai Ka lebih dari 1. Ya, ada Ka1, Ka2, Ka3, dan seterusnya. Nah, umumnya yang terjadi reaksi sempurna itu Ka1-nya itu jauh lebih besar dibandingkan Ka2 dan Ka3. Umumnya yang terjadi adalah Ka1 lebih besar dibandingkan Ka2, Ka3. Sehingga tahap pertama itu menunjukkan derajat kekuatan asamnya itu lebih besar dibandingkan tahap yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ada nilai Ka1, Ka2 untuk asam poliprotik menurut teori asam basa Bronsted. Nah, kemudian dari konsep tersebut diujilah untuk beberapa jenis senyawa, baik yang mengandung, yang mendonorkan proton, atau nanti juga yang menerima proton. Nah, kemudian terkumpullah beberapa data, ini yang bisa kita lihat di appendix gitu ya, di bagian belakang dari setiap textbook, itu ada kumpulan data-data empirik ya. Salah satunya adalah data Ka dari senyawa-senyawa yang tergolong sebagai asam. Nah, ini mendasarkan, jadi kalau ada appendix atau ada tabel tentang kekuatan asam yang dinyatakan dalam Ka, maka ini adalah salah satu temuan dari Bronsted. Jadi semakin besar nilai Ka-nya, itu semakin kuat derajat keasamannya. Semakin kecil nilai Ka-nya, maka semakin lemah derajat keasamannya.
bervariasi, ada yang 10 sampai pangkat 11. Jadi asam hidriodik. Jadi kita bisa melihat bahwa asam itu range-nya tidak hanya range pH itu tidak hanya 0 sampai 14 ya. Jadi 0 sampai 14 itu hanya menjelaskan untuk asam basa atau larutan asam basa yang encer. Yang konsentrasinya paling tinggi itu 1 molar untuk asam. Padahal kita melihat banyak sekali spesies itu yang kita bisa membuatnya dengan konsentrasi yang sangat tinggi, 5 molar, 14 molar, dan sebagainya. Nah, itu tidak bisa diukur menggunakan pH meter, karena pH meternya, indikatornya pasti akan rusak. Mengapa? Karena indikator atau elektrodanya itu hanya diset untuk mengukur 0 sampai 14. Atau kalau untuk pH meter yang mungkin yang sudah lebih elektrodanya sudah lebih diperkuat, itu bisa mengukur sampai -2 sampai 14, itu ada. Ya, jadi kalau Anda misalkan ditanya, ini sering kali ditanya pada saat ujian akhir, apakah nilai pH itu hanya berkisar 0 sampai 14? Biasanya mahasiswa menjawab umumnya ya, pH itu 0 sampai 14. Nah, kalau pas ditanya, kalau begitu berapa pH HCl dari pH larutan HCl 2 molar? Ya, itu pasti Anda akan ketemu nilai negatif ya. Karena kalau pH 1 molar, berapa? Kalau pH 10 pangkat 1, pH-nya berapa? 10 pangkat 0 ya. 1 itu kan 10 pangkat 0 ya. Nah, itu kan pH-nya pH-nya 0 ya. Nah, kalau 2 berarti berapa pH-nya? Nah, kalau larutan itu pH-nya 10 molar, nah, nanti ada yang disebut dengan super acid, asam super. Anda juga mengenal ada yang disebut aqua raja, campuran HCl dengan HNO3. Ya, kalau Anda menggunakan aqua raja, aqua regia dengan konsentrasi yang pekat gitu ya, Anda tidak selayaknya mengukur pH-nya dengan pH meter. Kenapa? Nanti elektrodanya bisa larut ya. Ya, kalaupun dia tidak larut, dia tidak akan bisa mengukur dengan tepat, akan rusak. Ya, karena tidak diperuntukkan untuk menentukan pH di bawah 0 atau di atas 14. Ya, jadi itu pH meter yang umum, indikator universal yang umum itu hanya untuk mengukur larutan yang encer. Karena kalau Anda melihat ini larutan perklorat saja, itu Ka-nya 10 pangkat 10. Yang perklorat murni, yang belum diencerkan, itu 10 pangkat 10. Sangat asam, sangat kuat. Asam-asam yang HBr, HCl, HI, jadi yang asam-asam yang kemudian yang per itu ya, perklorat, periodat, nah itu adalah asam-asam yang sangat kuat, yang sangat oksidatif. Tapi juga banyak asam-asam yang pH-nya, yang nilai Ka-nya itu 10 pangkat minus, 10 pangkat minus. Nah, ini menyatakan asam yang lemah. Ya, kalau untuk asam-asam poliprotik, itu ada yang disebut sebagai diagram distribusi. Diagram distribusi spesinya. Ya, ini menyatakan berapa
jumlah atau fraksinya, berapa jumlah atau fraksi dari setiap spesies pada pH yang berbeda. Ya, kita melihat ini adalah salah satu contoh diagram distribusi spesies dari asam fosfat H3PO4. Ya, kita mengetahui H3PO4 itu terprotonasi dalam 3 tahap ya. H3PO4 menjadi H2PO4-, H2PO4- menjadi HPO4-, HPO4- menjadi PO4-3-. Jadi ada 4 spesies dari H3PO4. Spesies dari H3PO4 sendiri, spesies dari H2PO4-, spesies dari HPO42-, dan spesies dari PO4-3-. Ya, ada 4 spesies. Ada 3 nilai Ka, Ka1, Ka2, Ka3. Nah, ini berapa jumlah masing-masingnya ya. Jadi kalau kita larutkan H3PO4 tadi ya, kemudian kita ukur nilai pH-nya, pada nilai pH berapa, itu di dalam larutan terdiri dari campuran. Ya, karena dia sudah, bisa saja dia sudah mengalami 2 tahap protonasi atau lebih. Ya, misalkan di pH 2, di pH atau di pH 1 ya. Di pH 1 kita hanya akan menjumpai seluruhnya dalam bentuk H3PO4. Tapi pada pH 4 atau pH 5, pH 3 ya, atau pH 2 atau pH 3, kita bisa melihat bahwa selain H3PO4, ya, di sini ada 50% H3PO4 plus sekaligus juga ada 50% H2PO4-. Jadi pada pH 2 itu sebagian H3PO4 sudah deprotonasi menjadi HPO42- dan H+. Ya, jadi ini sudah terurai menjadi H2PO4- dan H+. Jadi tinggal 50% di sini. 50% H3PO4, 50% H2PO4-. Sama naik lagi, kita naikkan lagi pH-nya 3, maka kita bisa menjumpai bahwa spesies yang banyak itu sekarang menjadi H2PO4-. Jadi 90% H2PO4-, H3PO4-nya menjadi tinggal 10%. Ya, terus gitu kalau kita naikkan pH-nya, maka kita bisa pada pH 7 ini, pada pH 7,21 ini terlihat bahwa spesies di dalam larutan itu menjadi H2PO4- 50% dan HPO42- menjadi 50%. Kapan dia terurai seluruhnya menjadi PO43- itu kira-kira pada pH 14. Pada pH yang sangat basah, baru seluruhnya itu terurai menjadi H+ ditambah PO43-. Jadi, bertambah pengetahuan Anda bahwa tidak semua pada rentang pH tertentu untuk asam poliprotik itu di dalam sistem larutannya itu bisa jadi berisi campuran spesies satu dengan spesies yang lain. Ini yang kita sebut dengan spesies ya, spesies. Jadi kalau H3PO4- itu karena bisa deprotonasi menjadi H2PO4-, HPO42- dan PO43-, maka spesies dari H3PO4- itu ada 4, yaitu ini PO43-, HPO42-, H2PO4- dan H3PO4. Sesuai dengan proses deprotonasi yang dialami.
Nah, ini kapan dia menjadi ini sempurna, kapan dia menjadi ini sempurna, kapan dia menjadi spesies ini yang sempurna, itu tergantung pH larutan. Kapan dia akan seluruhnya berada sebagai spesies HPO42- pada pH antara 9,5 sampai 11 atau sampai 10,5. Maka kita menjumpai 100% H3PO4 itu berada dalam spesies HPO42-. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Belum ada, Bu. Lanjut, Bu. Bisa ya? Bisa dimengerti ya? Iya, Bu. Oke, kalau begitu saya lanjutkan sedikit. Saya kehilangan. Maaf, saya kehilangan. Oke ya, jadi ini diagram distribusi spesies untuk asam poliprotik. Ya, itu untuk asam Bronsted ya. Jadi ada beberapa konsep yang kita dapat simpulkan dari asam Bronsted, asam basa Bronsted. Yang pertama itu adalah ada konsep asam basa konjugasi, kemudian ada konsep tetapan asam basa KAKB, dan ada diagram distribusi spesies untuk asam poliprotik ya. Ada 3 hal utama yang menjadi temuan utama dari teori asam basa Bronsted. Kemudian ada juga yang disebut teori asam basa Lux-Flutt. Ini sebenarnya dia menutup celah dari teori asam basa Bronsted ya. Asam basa Lux-Flutt itu kalau Bronsted itu kan harus ada H+ ya. Nah, ini untuk reaksi-reaksi yang melibatkan padatan, terutama ini padatan ya. Itu yang tidak melibatkan H+, Lux-Flutt mencoba mengemukakan teori
asam basa tentang donor akseptor ion oksida. Kalau yang pertama tadi lavase itu oksigen, asam itu yang mengandung oksigen. Kalau ini donor akseptor ion oksida. Untuk menutup kekurangan teori Bronsted yang melibatkan padatan oksida. Ya, jadi ini misalkan teori CaO dengan SiO2, ya ini kan padatan dengan padatan ya. Ini Bronsted tidak bisa menjelaskan mana yang asam, mana yang basa. Ya, jadi yang melibatkan padatan dengan padatan, ini Luxford menjelaskan bahwa kalau dia menerima oksida itu dia asam, kalau dia mendonorkan oksida itu. Tapi teori ini tidak terlalu banyak berkembang karena ini pemanfaatannya sangat spesifik gitu, sangat sempit. Ada beberapa kondisi yang ternyata teori ini juga tidak bisa dikembangkan dengan baik, tidak bisa menjelaskan dengan baik. Tapi ada ya, jadi Anda mengenal ada teori lagi yang disebut dengan donor akseptor oksida yang dikembangkan oleh Luxford. Nah ini kemudian, nah semuanya tadi itu selanjutnya diatasi oleh Lewis. Jadi Lewis menjelaskan Bronsted itu konsepnya proton, Lewis itu elektron. Nah ini kenapa jauh lebih luas pemaknaannya? Karena sebetulnya reaksi kimia yang terjadi itu ya kalau Anda melihat ya di semua reaksi, di semua teori-teori yang Anda pelajari, di semua konsep ya, reaksi itu sebetulnya adalah siapa yang berubah itu adalah elektron. Ya, dalam konsep kimia fisik, dalam konsep fisika, semua kimia organik, anorganik, yang paling terlibat di dalam reaksi itu sebetulnya adalah elektron. Sehingga teori Lewis ini, asam basa Lewis ini pemakaiannya hampir bisa menjelaskan untuk seluruh reaksi-reaksi kimia yang terjadi. Ya, ini kebalikan dari Bronsted. Kalau Bronsted itu donornya proton adalah asam, kalau ini sebaliknya akseptor elektron adalah asam. Ya. Kalau tadi Bronsted proton, kalau Lewis elektron, pasangan elektron. Donornya itu asam. Gampang ya mengingatkannya. Kalau saya mengingatkannya ligan. Ligan itu pasti basa. Nah, basa itu kenapa dia basa? Karena dia donor. Jadi kalau menjelaskan untuk reaksi yang untuk reaksinya Arrhenius ya, yang melibatkan H+ dan OH-, ini Lewis juga berhasil menjelaskan. Mengapa? Karena ada pasangan elektron dari OH, dari O pasangan elektron bebas yang didonorkan ke H+. Ya, terjadi serah terima pasangan elektron. Konsep Lewis bisa masuk. Dalam konsep Arrhenius yang tidak ada OH-, tapi ada H+, ini juga bisa menjelaskan dengan baik. Ya, jadi ada pasangan elektron bebas dari N yang disumbangkan ke H+. Jadi dia juga bisa menjelaskan konsepnya Arrhenius, juga bisa menjelaskan konsepnya Bronsted. Ada yang tidak bisa dijelaskan dengan Arrhenius, tidak bisa dijelaskan dengan Bronsted, tidak bisa dijelaskan dengan Luxford, tapi bisa dijelaskan dengan baik oleh Lewis, yaitu untuk reaksi-reaksi senyawa kompleks. Ya, ini tidak bisa dijelaskan oleh Arrhenius, Bronsted, dan Luxford.
Nah, ini dijelaskan dengan baik oleh Lewis. Mengapa? Karena dia menjelaskan menggunakan konsep serah terima pasangan elektron. Jadi misalkan ada ion B CH3 3 kali, B metil 3 kali, dan ion NH3, maka kita bisa menunjuk atau menyatakan siapa di sini yang menjadi asam, siapa yang menjadi basa? Siapa asamnya? Siapa basanya? NH3 basa, Bu. NH3 basa, B metil 3 kali, asam. Ya, dia membentuk kompleks senyawa koordinasi. Ya. Jadi P-nya ini sebagai atom pusat, NH3-nya ini sebagai ligan. Ya, jadi asam basa Lewis itu penerapannya sangat luas. Ya. Nanti secara khusus ini akan dieksplor lebih banyak oleh Pak Adit ya. Jadi penjelasan tentang Bronsted dan asam basa Lewis, terutama nanti untuk menjelaskan konsep HSAB, itu nanti dijelaskan lebih detail oleh Pak Adit. Kemudian ada lagi konsep asam basa Yusanovits. Konsepnya ini agak kuat gitu ya. Sebetulnya ini juga bisa dijelaskan oleh Lewis sebetulnya. Jadi Yusanovits itu khusus ya, spesies yang dapat mendonorkan kation, kemudian menerima anion. Ya, jadi dia harus mendonorkan kation, kemudian menerima anion. Jadi dia nanti akan membentuk garam. Jadi ini banyak dikembangkan untuk menjelaskan reaksi pembentukan garam. Ya, Anda melihat ya, ini ada garam Na2SO. Ini ada garam NaCl. Jadi kalau dia yang mendonorkan kation, dia asam, ya, jadi dia mendonorkan O, dia ini yang menerima kation, menerima anion, ini karena yang dipertukarkan adalah O, ini menerima anion, ini adalah asam, yang ini mendonorkan, ini menerima kation, ini sebagai asam. Cl asam karena dia mendonorkan, karena dia menerima anion, jadi Cl minus, yang ini menerima kation menjadi Na plus, maka ini asam, ini basa. Ini khusus untuk menjelaskan reaksi bentukan garam. Nah, ini juga banyak ini juga terbatas ya penggunaannya, Yusanovits ini terbatas. Nah, ini juga sistem pelarut ini bisa dinyatakan sebagai teori sendiri, bisa juga dinyatakan sebagai perkembangan dari atau lanjutan dari teori asam basa Bronsted sebetulnya. Ada yang menyebutkan ini sebagai teori sendiri, teori asam basa sistem pelarut. Ada yang menyebutkan ini sebetulnya menjadi bagian dari teori asam basa Bronsted. Ya, tapi menjelaskan tentang efek dari pelarut. Jadi kalau dalam sistem pelarut itu asam itu yang meningkatkan konsentrasi kation atau kation hasil autoionisasi pelarut. Basa yang meningkatkan konsentrasi anion atau anion hasil autoionisasi pelarut. Jadi gampang gitu ya. Jadi kalau ini kation, kalau ada autoionisasi, ini kationnya asam, anionnya basa. Ini juga autoionisasi, kationnya asam, anionnya basa. Nah, nanti ini akan berbeda kalau dia tidak pelarutnya air, misalkan dalam pelarut etanol atau dalam pelarut seton. Nah, itu nanti konsepnya menggunakan yang ini.
mana yang meningkatkan konsentrasi kation itu asam, mana yang meningkatkan konsentrasi anion itu basa. Jadi ini bagian, kalau saya ini lebih bagian dari teori asam basa Bronsted. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini untuk memberi pengantar nanti Pak Adit materi teori asam basa. Untuk khusus untuk materi lanjutan simetri untuk menentukan mana yang aktif IR dan mana yang aktif Raman, insya Allah akan saya sampaikan hari Jumat siang dan mungkin nanti akan satu kali lagi kalau satu kali tidak selesai gitu ya waktunya mungkin terbatas, kalau 1,5 jam kita akan mencari satu hari lagi untuk menyelesaikan tentang tabel representasi point group. Ya, mungkin nanti kita akan mengambil waktu kita dijadwalkan untuk UTS itu kita ambil untuk menjelaskan, masih untuk menjelaskan yang tabel representasi tadi. Lanjutan dari point group. Nanti terus kapan UTS-nya ya, nanti kita cari waktu UTS-nya. Jadi yang dijadwalkan waktu kita yang dijadwalkan untuk UTS itu sementara nanti akan saya pakai, tetap saya pakai untuk menyampaikan lanjutan materi kita sampai benar-benar tuntas dan sampai Anda benar-benar ya. Jadi nanti kita akan UTS di luar jadwal. Oke. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Silakan. Bu, berarti nanti hari Jumat tetap saya tanyakan untuk ruangannya kan? Iya, Mas Nun. Minta tolong ya Mas Nun ditanyakan ruangan H31 karena ruangan yang besar itu H1 ya. Saya harapkan nanti semuanya bisa hadir di sana. Sebetulnya saya bisa menggunakan F2, tapi kalau kapasitas ruang F2 itu kan ya, rumah kita itu kan 60, kalau 60 lah masuk 50 orang saja itu ya kalau berjubel cukup, cuman kalau berjubel dalam kondisi sekarang itu kan tidak diizinkan ya. Tapi kalau di H31 itu kan kapasitas ruangnya itu 100 orang bisa masuk. Jadi kalau kita isi 50-an itu masih diperbolehkan. Jadi nanti tolong ditanyakan ya Mas. Baik Bu, bisa Bu. Ya, terima kasih sebelumnya Mas. Sama Bu. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan? Silakan. Cukup? Anda sudah mengisi presensi semuanya? Sudah Bu. Sudah ya. Untuk yang kuis yang saya sampaikan minggu yang lalu, ada enggak di antara Anda yang belum berhasil mengunggah di GCR? Karena saya Humairo mana? Oh, Humairo adakah? Humairo ada hadir, tapi sebelum-sebelumnya enggak ada hadir. Muhammad Arbita, ada Muhammad Arbita? Ada. Ada Humairo masuk ya, tapi yang sebelum-sebelumnya tidak ada. Oke. Yang lainnya saya lihat sudah ada di GCR-nya. Baik, kalau tidak ada, ya saya akhiri untuk pertemuan kita siang hari ini. Sekali lagi, mohon maaf, saya ada 2 kali tidak bisa hadir dalam kuliah kita yang
jadwal, mudah-mudahan nanti bisa kita ganti di hari Jumat dan pada saat kita jadwal UTS itu saya gunakan masih untuk menyampaikan materi ya. Saya akhiri, terima kasih semuanya, semoga tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada kasih, Bu. Arbita, sudah di GCR sudah masukkan itu ke Arbita?